Itu sudah perbuatan yang sangat-sangat kurang ajar. Dia mengambil alih hak prerogatif Tuhan. Mbak, sini saya ludahin mukanya. Jangan ditiup-tiup. Ini cara memadamkannya gimana? Oh, memadamkannya nanti saya ajarin. Saya ajarin. Pikir nyala gitu mati. Duh, disebul-sebul buruk. Ya, jumpa lagi Intercom, sobat-sobat Intercom dimanapun Anda berada yang lagi nonton konten ini. Sebelum kita lanjut dan masih dengan tamu istimewa saya Prabu Joyoboyo, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalau kamu merasa bahwa channel ini berguna untuk kamu dan memberikan informasi tentunya ya. Tetap support channel ini agar semakin grow, semakin berkembang buat kita semua. Dan masih bersama Prabu Joyoboyo membahas fenomena ramalan di dunia maya. Oke, Prabu Joyoboyo gimana? Ya. Sudah seger kembali? Sudah sehat? Tadi menu makan yang Anda suguhkan luar biasa. Sekarang saya itu nasi pecel itu. Emang di zaman Kediri kuno ada nasi? Oh sudah, ada ya? Ada. Oh ada. Sudah ada nasi itu. Nasi pecel. Nasi. Kita dulu udah makan nasi dari zaman dulu. Luar biasa. Baik. Sekarang kita akan bahas fenomena tentang masa kini. Kalau kemarin kan kita sudah berkenalan dengan Prabu Joyoboyo. Iya. Saya mau menyoroti lebih ke arah peramal. Jadi kisah kok datang dari mana? Dari baru katanya orang masa kini. Dari warung pecel sebelah. Saya lagi masih bayar gitu kan. Tahu-tahu laptop saya ada yang ngotek-ngotek, terus ada yang neken. Saya bayar. Ketarik. Harusnya kan saya yang datang dari masa lalu ya. Nah saya datang dari warung sebelah gitu. Nah dan ini warungnya belum tak bayar. Iya. Oke, kita akan membahas fenomena peramal di dunia digital yang lagi marah di dunia internet, di YouTube tentunya. Dan para sobat Intercom tentunya tidak asing dengan nama-nama yang akan kita bahas berikutnya. Ini Prabu Joyoboyo. Ya. Ada beberapa orang yang mengaku weruh sadurunge winara atau tahu sebelum kejadian Prabu Joyoboyo. Dan itu banyak sekali mereka bikin seperti yang kita bikin ini, pakai video begitu direkam, terus dia naikin gitu kan. Saya nggak tahu kepentingannya apa. Naikin kemana? Naikin ke atas gunung, naikin ke internet maksudnya. Ke internet. Kalau zaman dulu itu kita percaya kan muragan, itu ada di awang-awang gitu kan. Kita pusaka kita ambil buat perang terus kita harus kembalikan. Sama. Kita sekarang di dunia modern ada begitu. Kembalikan ke awang-awang. Nah, ada di awang-awang. Itu namanya internet. Kita ada di awang-awang. Itu. Nah, ada orang yang mengaku dia tahu sebelum kejadian. Gitu. Inisialnya adalah, perlu saya sebut inisial aja ya. Iya. Inisialnya itu ada banyak sih sebenarnya. Cuman ada yang istilahnya itu Dede. Dede itu berjemur kalau orang Jawa bilang. Dede itu berjemur artinya. Berjemur di bawah cahaya matahari itu Dede. Ayo deh Dede deh, biar saya berjemur gitu kalau bahasa Jawanya. Artinya Dede itu berjemur. Ada nama istilah inisialnya adalah MY. Nah, cewek. Oh, itu ada yang namanya MM. Tiga orang yang sampai sebutkan apa? Nama Dede, MY dan MM. Dede, MY, MM tadi mengaku dan dia menunjukkan ilmunya, meramalkan kejadian-kejadian sebelum terjadi. Dan kalau kejadian itu beneran, dia langsung rame-rame mengumumkan, "Woi, ini saya yang meramal." Bohong. Nah, tiga-tiganya itu pembohong semua. Tiga-tiganya. Bohong semua itu tiga-tiganya. Sampai ada yang istilahnya Dede itu. Iya. Dia itu berani meramalkan sampai ke seputar perjodohan. Ini lagi-lagi akal bulus apa lagi? Yang namanya jodoh itu yang menentukan adalah Sang Maha Pencipta alam raya ini. Oke. Atau kami menyebutnya dulu Gusti Pangeran. Iya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, siapapun dia, mau seorang raja, seorang hamba saya, seorang pendeta, tidak ada satupun diberi kemampuan untuk menjodohkan seseorang. Bahkan sekelas Joyoboyo. Ya. Seorang yang dianggap peramal, tapi tidak pernah meramalkan perjalanan orang. Tidak pernah. Saya lihat dari semua buku-bukunya yang ditulis itu tidak ada meramal jodoh orang. Memang tidak ada satupun manusia yang tahu. Jangankan orang lain mengetahui jodoh antara siapa dan
si orang itu saja tidak akan tahu siapa jodohnya. Itu menjadi rahasia Sang Pencipta alam. Kalau sekarang ada manusia berani menjodoh-jodohkan, berani meramal, itu jodohnya si itu adalah orang paling busuk otaknya, pembohong besar itu. Bahas ini orang itu cecunguk orang seperti itu. Oh, itu ini menarik ini. Ya, jadi kalau kita lihat dia punya banyak video yang dia unggah, yang terbaru adalah dia merekam seperti ini gitu. Dan dia itu ngeramal sampai ngeramal tentang seorang yang terkenal di sini. Siapa itu? Seorang raja juga? Ya enggak, yang diramal itu artis itu. Apa itu artis? Artis itu orang yang sangat dikenal gitu. Kayak zaman dulu itu seorang penari cantik banget. Ini penyanyi, orang yang suka nyinden lah ya zaman dulu. Nah, dia itu penyanyi yang inisialnya AYTT. AYTT. Iya, gitu. Jadi ya sebenarnya si Denny Darko. Dede itu yang Dede. Saya tadi ngomong Denny Darko. Oke, dia meramal yang artis yang pinter nyanyi itu gitu loh. Apa? Dia meramal apa terhadap apa? Dia meramal nih jodohnya siapa, dia mau nikah sama siapa gitu. Menurut si Dede. Menurut si Dede. Jadi dia tuh bikin konten ceritanya. Oh, kira-kira Ayu Ting Ting. Artisnya itu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tadi. Saya bilang seperti apa wajahnya apa? Cantik banget. Ya. Gitu. Nah, AYTT ini, aduh susah ya jadinya. Singkatnya jadi salah ngomong saya. Nah, itu akan jadian dengan siapa? Akan menikah dengan siapa? Itu diramalkan. Menurut Prabu Jayabaya sendiri, bagaimana? Itu dia perbuatan yang sangat-sangat kurang ajar. Dia mengambil alih hak prerogatif Tuhan. Oh, karena yang mempunyai hak untuk menjodohkan manusia dan manusia yang lain, lagi dalam Tuhan itu adalah hanya Sang Pencipta alam. Bahkan manusia itu belum tercipta, belum turun ke bumi. Sesungguhnya mereka secara roh sudah dijodohkan. Yang punya hak dan wewenang bisa melakukan seperti itu siapa? Itu bukan pencipta, nggak ada. Sesungguhnya manusia itu sudah dijodohkan jauh sebelum mereka dilahirkan. Oh, berarti nggak boleh. Nggak boleh. Itu pembohong besar, mulutnya bercabang 7 itu bukan hanya 2 lagi. Busuk itu mulutnya. Wah. Yang namanya Dede tadi. Iya, Dede tadi. Dede yang dipanggilnya sebagai Dede tadi peramal. Yang peramal itu singkatannya AYTT tadi. Ini nih fotonya. Ini yang AYTT? Iya. Oh, ayu sekali. Pantas namanya Ayu. Dari Ayu tadi benar-benar ting wajahnya. Ini diramalkan sama Denny Darko tadi. Iya. Kalau dia berjodoh dengan siapa? Ada beberapa nama nih yang disebut nih. Apakah dia jodohnya? Ini. Siapa ini? Ini singkatannya IG. Oh, ya, besar sekali ya. Iya, gede ya. Iya. Enggak. Atau berjodoh dengan ini. Siapa ini? Ini namanya BA, singkatannya. BA. Ya, itu seperti orang zaman dulu ya, berata anggan. Atau dengan ini. Siapa pula ini? Ini namanya DR. DR. Diriati atau dengan ini. RA. Atau ada lagi nih satu nih. Atau dengan ini. Siapa ini? Ini namanya SH Syarar. Jadi 5 cowok ini. Yang menurut Dede tadi. Mana nih yang jadi jodohnya? Dia pakai media begini. Kartu ini yang dipakai. Jangankan 5, 10, 1 pun nggak bisa orang menentukan jodohnya seseorang dari seseorang. Nggak bisa. Mereka sih nggak tahu jodohnya siapa. Seperti yang saya bilang tadi, sesungguhnya manusia itu sebelum turun ke bumi sudah dijodohkan. Yang menjodohkan menciptakan rohnya ini siapa ya? Sama Pencipta. Jadi kalau ada manusia yang berani mengatakan tahu bahwa dia Ayu Ting Ting jodohnya ini bohong. Mbak, sini saya ludai mukanya. Waduh, ngeri, oke. Bohong ya. Penyesatan itu. Itu penyesatan. Atau mungkin, demi keuntungan mungkin. Ya mungkin biar dia dikenal, biar dia diakui, biar orang segan sama dia bisa saja. Bisa jadi seperti itu. Saya menyampaikan apa yang wangsit itu tidak ada tujuan tertentu. Kalau itu kemudian ditafsirkan sama orang-orang itu di zaman Selasa itu cocok benar ya itu berarti Sang Pencipta alam raya ini yang tahu, bukan saya. Jayabaya itu hanya sebagai apa ya, yang menyampaikan saja, penyambung lidah antara Sang Maha Pencipta kepada umat manusia. Tapi sebenarnya seorang peramal apakah memiliki larangan tertentu? Bukan peramal, maksudnya orang yang rusatul winara. Apakah memang ada
larangan, misalnya kamu bolehkah kamu sabda atau kamu menulis sesuatu, tapi tidak boleh tentang pribadi atau tidak boleh. Oh iya, karena setiap manusia itu sudah ada rumusnya sendiri-sendiri. Dalam satu ayat satu ibu aja itu bisa beda sekali. Betul. Nanti mudanya akan jadi apa, tuanya akan jadi sebagai siapa, matinya seperti apa, satu kandung aja nggak ada yang tahu. Bapak ibunya aja nggak tahu. Itu yang tuh benar-benar hanya sama pencipta alam. Kalau ada orang berani mengukur, oh nanti dia akan mati, itu bukan hanya busuk, itu jahat banget orang itu. Jangan-jangan dia manusia setengah iblis itu. Oh, tapi dia pernah ngeramalin. Jadi dia itu ngomong, seorang artis lagi ya. Iya. Dia akan bilang gini, kamu di tahun sekian gitu. Itu sebelum kejadian. Kamu akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi pakai kartu ya. Iya. Jadi dia ketemu sama artisnya itu, singkatannya JP. Itu kan namanya inisialnya ya. Nah, suruh ngambil kan, itu diambil gitu terus dia ngomong, kamu di tahun ini kamu akan mengalami kesedihan. Dan benar di tahun itu ini yang diramal meninggal. Dia kan hanya mengatakan kesedihan. Dia kan tidak bilang kamu tahun ini akan mati. Tidak ya. Nanti kamu tahun ini, bulan ini, hari ini, tanggal ini, jam ini kamu akan mati. Enggak, dia hanya kesedihan. Kalau kesedihan semua orang juga bisa sedih. Orang jalan negara juga bisa sedih. Sedih bukan berarti pasti mati. Sedih bukan berarti sebuah kematian. Orang mendapat penghargaan juga bisa sedih. Oh, jadi orang menikah juga bisa sedih ketika dia menikah sudah tidak diduit orang tuanya. Sedih itu sangat luas penjabarannya. Itu hanya kebetulan kalau dia berangkat itu. Jadi saya ngerti, berarti sebenarnya peramal-peramal yang lagi eksis atau lagi dikenal orang gitu ya pada zaman ini itu menggunakan bahasa-bahasa umum ya. Iya, bahwa semua orang manusia itu pasti akan mengalami yang namanya sedih, senang, marah. Itu sudah semua melekat ada. Jadi kalau nanti di sana saya katakan nanti pasti di sana akan senang, ya bisa saja terjadi kapan? Ya nggak tahu semua manusia karena itu fitrah. Ya, saya ngerti. Berarti sebenarnya itu bukan ramalannya yang benar-benar sakti, tapi dia menggunakan kata-kata yang sangat umum, bisa kejadian kapan saja kepada siapapun. Pada siapapun, dan sedih itu banyak yang membuat orang jadi sedih itu. Ditinggal pasangannya sedih, ya kan? Atau keluarganya yang sakit sedih, ada orang meninggal sedih. Nah, itu segitu banyak. Jadi tidak selamanya sedih itu pasti akan akibat dari sebuah kematian, nggak ada. Yang mati sendiri aja belum tentu sedih. Kalau dia bisa mengatakan kamu nanti akan sedih, yang sedih pasti yang ditinggalkan. Itu makin meleset lagi ramalan di abal-abal itu. Tapi kalau ada yang kebetulan pas, itu yang akan digembor-gemborkan. Iya. Disinilah letaknya Intercom ya. Prabu Jayabaya membongkar rahasia para peramal. Wah, sini orang-orang yang mengaku sebagai peramal. Saya udahin satu-satu mukanya. Ya. Karena pada dasarnya Waro Sadurunge Winarah istilah Prabu tadi ya, tidak ada ya. Tidak ada. Hanya dapat pewahyuan ditulis sebagai sebuah dokumentasi. Iya, saya menyampaikan pesan, tapi tidak diberikan untuk menafsirkan pesan itu sendiri. Kalau menyampaikan pesan itu masih sah. Ya. Itu hak manusia sebatas itu. Tapi kalau menafsirkan itu sudah mengambil hak pribadi Tuhan. Benar. Adapun yang saya tulis akhirnya terbukti orang-orang yang hidup di masa sudah saya, berarti itu Tuhan yang membukakan itu hati orang-orang. Oh, ternyata itu sudah dituliskan oleh Jayabaya, sudah dipesan nanti akan jadi terbukti. Janganlah mengagungkan saya, tapi itu tetap datangnya dari sama alam raya ini. Tapi pada waktu itu Gusti benar-benar menggunakan kata-kata yang bersajat, ya kan? Tapi karena sekarang itu menggunakan kata-kata yang umum seperti tadi dikatakan. Ya, karena di era zaman saya dulu, memang itu bahasa itu sangat tinggi nilai sastranya. Sastra ya? Iya. Jadi kami menggunakan bahasa-bahasa seperti itu karena itu menjadi bahasa kami sehari-hari. Ini sampai ngeramalin nanti jodohnya siapa, nanti bakal jodohnya siapa, terus habis itu nanti ya ngarang itu dia, ngarang. Nggak boleh ya? Nggak usah si Gedi. Anda sih juga bisa melakukan seperti itu, mengaku sebagai peramal, mengatakan pada nanti ini satu saat dia akan kawin dengan ini, dia akan bercerai. Bisa saja. Bisa. Kalau kebetulan terjadi ya udah, kalau nggak terjadi ya sudah. Pasti akan diangkat yang kebetulan kan? Iya. Kebetulan itu menjadi kebenaran. Ya. Dan orang yang percaya. Nah, kasihan orang percaya itu. Itu harus segera bertobat. Penontonnya banyak. Iya, berarti penonton itu harus segera bertobat.
Ini buat para interkomania di sini ya. Menurut Anda gimana nih tentang peramal itu ya? Silahkan komen di bawah nih ya. Kalau menurut seorang Prabu Jayabaya bahwa ramalan itu nggak boleh sampai menyentuh pribadi-pribadi itu tidak boleh. Nah, buat Anda gimana nih? Percaya nggak nih sama ramalan ya kan? Terutama tadi sudah dibahas satu orang peramal ya, yang inisialnya Dede tadi. Dede, yang nama aslinya adalah Dendaro tadi. Udah, bohong besar itu. Bohong besar, dia pembual dia itu. Mulutnya berjabang 7 itu. Ngarang dia itu. Biar dia dikenal. Enggak. Oke. Ya udah, Prabu, silakan mungkin ada pesan-pesan buat para penonton kita tentang orang-orang biar nggak percaya ramalan seperti apa. Silakan sampaikan pesan-pesannya sebelum kita tutup sesi wawancara dan mengembalikan Anda ke masa lalu. Silakan. Ya, saya ingin berpesan kepada semua sedulur-sedulur mulai sekarang jangan percaya lagi sama orang yang mengaku bisa meramal. Tidak ada ceritanya manusia bisa membaca apa yang akan terjadi hari besok, bulan besok, tahun nggak ada, karena yang itu berarti dia sudah mengambil hak prerogatif Tuhan. Karena yang tahu itu hanya sama, jangan. Itu adalah pembohong semua. Itu badut semua itu orang badut semua. Iya. Oke, itu tadi adalah akhir dari jumpa kita di acara Intercom. Ingat ya, jangan percaya soal ramal, karena ramal yang saya percaya hanyalah raba yang kumal-kumal. Iya. Sampai jumpa di episode Intercom selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan berkomentar di bawah kalau Anda punya pendapat apa tentang ramalan. Komentar di bawah, saya mau undang siapa juga kasih masukan biar channel ini tetap berkembang. Bagikan ke teman-teman kamu kalau kamu kepingin konten-konten seperti ini juga bermanfaat buat banyak orang. Sampai jumpa di Intercom selanjutnya. Saya Joni Eskiel pamit dan Prabu Jayabaya di sini juga pamit. Saya akan kembalikan beliau ke singgasananya. Sampai jumpa and see you in the next episode. Dadah.